Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang D. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk tim yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim ini bertugas untuk memimpin musyawarah perihal penunjukan dan pengangkatan khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, maka dilaksanakanlah pemilihan khalifah yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf dari pertimbangan suara dan pendapat para sahabat serta para pemuka Ansar dan Muhajirin, menunjukkan bahwa suara berada pada posisi seimbang antara yang memilih Ali bin Abu Thalib dan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan lebih tua, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga untuk menggantikan Umar bin Khattab, dan Ali bin Abu Thalib pun dengan besar hati menerima keputusan musyawarah tersebut. Ketetapan itu disetujui oleh anggota tim dengan berbagai pertimbangan yang matang. Di samping Utsman bin Affan sebagai salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad, beliau juga termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun. Utsman bin Affan diabaiat atau diangkat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi pada usia 70 tahun. Khalifah Utsman bin Affan adalah benar-benar dermawan sejati. Ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan tidak menerima tunjangan apapun dari Baitul Mal. Beliau menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan negara. Berbeda halnya dengan para pejabat dan gubernur dalam pemerintahannya yang masih termasuk dalam kerabat Utsman bin Affan. Mereka banyak yang menjadi kaya raya, sementara Utsman bin Affan membiarkan kerabatnya itu untuk memperkaya diri dengan uang negara. Itulah materi kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu yang kedua, pengumpulan dan penulisan Quran. Yang ketiga, penumpasan pemberontakan. Yang keempat, perluasan wilayah. Dan yang kelima, membentuk armada sejarah laut. Kebudayaan Islam atau SKI. Yang pertama, membangun pada kelas kembali 6 ini Masjid materi Nabawi. SKI Pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, Khalifah Utsman Silsilah melakukan Utsman bin perluasan Affan. dan perbaikan Utsman bin Masjid Affan Nabawi. dilahirkan di kota Masjid Mekah. diperluas dan Ayahnya bangunannya bernama diperindah. Affan bin Abu As Tiangnya dan dari batu ibunya bundar, bernama Urwa atapnya binti dari kayu Al-Faidah. jati, serta Garis dindingnya keturunan diukir Utsman bin dengan Affan dengan ukiran yang Nabi indah. Muhammad SAW Yang kedua yaitu bertemu pengumpulan pada dan Abdul penulisan Manaf. Quran yang mendasari atau B. melatar Kepribadian belakangi pengumpulan Utsman bin Quran Affan. adalah Utsman umat bin Islam Affan berasal merupakan dari sosok yang berbagai dermawan, suku bangsa yang murah berbeda, hati, suka dan sering membantu, terjadi lembut, perbedaan dalam membaca sabar, Al-Quran. tekun, Pada dan tahun pemalu. 26 Hijriah, Khalifah Utsman Utsman bin Affan membukukan Quran. masuk Islam dan Langkah memiliki peran awalnya yang sangat meminta banyak. kumpulan Peran Utsman bin Quran Affan yang setelah masuk disimpan Islam oleh yaitu Hafsah, masuk putrinya, Islam atas oleh Umar ajakan bin Abu Khattab. Bakar. Penyusun Saat itu Quran sedang terjadi diketuai perang oleh Tabuk Zaid bin tahun Sabit 9 dengan Hijriah anggota atau Abdullah bin Zubair, 631 Sa'ad Masehi. bin As, dan Abdurrahman bin Dan Harith. Utsman bin Affan menyumbangkan Tugas 950 panitia tersebut ekor adalah unta, menyalin 100 ulang ekor kuda, ayat-ayat dan uang Al-Quran 1000 dalam dinar. sebuah buku yang disebut Mushaf. Utsman bin Affan Mushaf diangkat tersebut sebagai digandakan khalifah. dan disalin menjadi Sebelum 5 Khalifah untuk Umar bin Khattab dikirimkan ke wafat, Makkah, beliau menunjuk Suriah, 6 orang Basrah, sahabat Kufah, untuk dan satu bermusyawarah. lagi disimpan di Penunjukan dan Madinah. pengangkatan Yang khalifah di Madinah selanjutnya. itu Dari hasil disebut dengan musyawarah tersebut, Mushaf terpilihlah Utsmani Utsman bin atau Affan Mushaf sebagai Al-Imam. khalifah selanjutnya, Agar tidak terjadi menggantikan Khalifah perselisihan Umar cara bin Khattab. membacanya, maka Perjuangan Khalifah Utsman Khalifah mengirimkan Utsman bin qari Affan. yang bertugas Yang pertama, mengajari pembangunan cara Masjid membaca Nabawi Quran yang tahun baik dan 29 benar. Hijriah.
pengumpulan dan Yang penulisan ketiga Al-Quran. yaitu penumpasan Yang ketiga, pemberontakan. perluasan Setelah wilayah Khalifah Umar kekuasaan bin Islam. Khattab wafat, banyak Yang muncul para keempat, pemberontak. membentuk armada Adapun laut. Dan yang pemberontakan yang terakhir, terjadi pada kebijakan di masa bidang Khalifah pemerintahan. Utsman yaitu yang pertama F. pemberontakan Akhir Persia pemerintahan Khalifah yang Utsman bin dilakukan Affan. oleh Kaisar Pada akhir Yazdigat pemerintahan yang Utsman mampu bin dipadamkan Affan, oleh banyak kaum terjadi muslimin fitnah yang yang dipimpin oleh dikarenakan beberapa Abdullah hal. bin Satu, Amir. kebijakan Yang kedua, Utsman bin Affan pemberontakan yang di mengangkat Iskandariyah. kerabat-kerabatnya Yang sebagai pertama pejabat terjadi pada pemerintahan. tahun Yang 25 kedua, Hijriah. pengangkatan Yang Marwan bin kedua Hakam terjadi sangat pada tidak tahun disukai oleh 31 masyarakat Hijriah. Muslim. Romawi Yang ketiga, dipimpin kaum munafik Konstantin menyebarkan menyerang fitnah dan pasukan hasutan. Muslim yang Yang dipimpin terakhir, oleh Abdullah kemurahan bin hati Abi Sarah. Utsman bin Affan pada Pada Marwan bin Hakam peperangan itu membuat banyak dikenal orang dengan berbuat Zatis rusuh Sawar atau membuat karena kerusuhan di banyak daerah. kapal perang yang ikut dalam Wafatnya Khalifah pemberontakan Utsman bin tersebut. Affan. Khalifah Yang Utsman bin keempat Affan yaitu wafat karena perluasan terbunuh dalam wilayah suatu kekuasaan. peristiwa pemberontakan Perluasan akibat wilayah fitnah ke yang Armenia disebarkan oleh mengutus Abdullah bin Salman Sabah. Rabi'ah Al-Baini Khalifah Utsman bin untuk Affan wafat berdakwah pada usia sehingga 82 kaum muslimin tahun, menguasai tepatnya Armenia. pada tahun 35 Perluasan wilayah Hijriah ke atau Tunisia 656 mengutus Masehi. Abdullah bin Sa'ad bin Utsman Abi bin Affan Zarrah menjadi untuk khalifah membebaskan selama 12 Tunisia tahun. dari Romawi. Yang kelima, membentuk armada Keteladanan laut. Khalifah Utsman bin Kekuasaan Affan. Islam pada Jadi masa ada Khalifah beberapa Utsman bin Affan semakin sikap luas yang dan daerah dimiliki kekuasaan oleh Islam Khalifah dikelilingi Utsman bin oleh Affan lautan. yang patut Gubernur kita teladani, Syria anak-anak. yang bernama Muawiyah Yang bin Abi pertama, Sufyan dermawan. mengusulkan kepada Dermawan Khalifah berarti untuk menyedekahkan membentuk sebagian harta armada yang laut. dimiliki karena pada hakikatnya Kebijakan harta dalam adalah titipan pemerintahan. Allah yang harus Khalifah diberikan pada Utsman yang banyak berhak. mengangkat Dua, kerabatnya rendah sebagai hati petinggi ditunjukkan negara dengan dan pakaian penguasa. yang tidak mewah Abdullah yang bin dimiliki Sa'ad oleh diangkat Khalifah menjadi Utsman bin gubernur Affan. Mesir. Yang Abdullah ketiga, bin pemalu. Amir diangkat Malu menjadi termasuk gubernur akhlak Basrah. Islam. Utsman Walid bin bin Affan Uqbah sangat pemalu diangkat terhadap menjadi Allah gubernur Subhanahu wa Kufah. Ta'ala. Dan Demikian Marwan anak-anak bin pembelajaran Hakam SKI kali diangkat ini. menjadi Gumira sekretaris minta Khalifah satu, Utsman bin catatlah Affan. penjelasan SKI tadi di buku catatan SKI Itulah tadi sekaligus materi kita untuk belajar pada hari anak-anak. ini Jadi tentang anak-anak membaca lagi perjuangan dan dicatat. Khalifah Namanya Utsman sudah bin belajar. Affan. Insya Allah nanti sebagian ingat di Silahkan pikiran anak-anak. anak-anak catat Kemudian materi yang kedua, yang penting kerjakan agar mudah evaluasi dalam halaman belajarnya. 16 sampai 17 Bapak akhiri Romawi 1 dan dengan 2 mengucap dari buku paket. Assalamualaikum Ditulis jawabannya warahmatullahi saja anak-anak di lembaran wabarakatuh. kertas dan diberi identitas diri Perjuangan kalian, Khalifah nama, Utsman bin nomor Affan. absen, dan kelas. Ingat ya, Perjuangan namanya ditulis yang Khalifah lengkap. Utsman saat menjadi Terima khalifah kasih atas yang perhatian pertama anak-anakku. membangun kembali Semangat Masjid belajar, Nabawi. semangat Yang kedua, menjalani hari-hari pengumpulan dan daring di penulisan rumah. Quran. Tetap Yang jaga ketiga, kesehatan penumpasan dan pemberontakan. jangan kemana-mana Yang keempat, ya, di rumah perluasan saja. wilayah. Dan Wassalamualaikum yang kelima, warahmatullahi membentuk wabarakatuh. armada mempelajari tentang akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. F. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak terjadi kekacauan. Keadaan ini akibat keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab dan digantikan oleh saudara-saudara dekat Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Banyak daerah yang tidak menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak. Salah satu penghasut dan yang memfitnah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia menyebarkan fitnah di Hijaz, kemudian Irak, Basrah, dan Mesir. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak, Abu Musa al-Ash'ari, dengan Abdullah bin Amir, Abdullah bin Sabah menghasut rakyat Irak agar menolak pergantian itu. Setelah diketahui gubernur, Abdullah bin Sabah diusir dari Irak. Pada tahun 35 Hijriah, datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakar untuk menemui Khalifah di Madinah. Bersamaan dengan itu, berdatangan pula para perusuh dari Irak, Kufah, dan Basrah.
Mereka menuntut agar gubernurnya diganti. Permintaan mereka ditolak oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pemberontak dari Mesir menuntut agar gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bin Sabah dipecat dari jabatannya. Tuntutan itu dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar. Penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah: yang pertama, kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintahan menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin lain. Yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. 3. Kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Yang keempat, kaum munafik telah menyebarkan fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. G. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Itulah tadi materi kita akan mempelajari tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. H. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita contoh adalah: yang pertama, dermawan. Kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan merupakan sifat asli yang melekat dalam dirinya. Ia telah menggunakan harta bendanya untuk melayani agama Allah, membeli sumur rumah, membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah masih hidup, dan memerdekakan satu budak setiap Jumat, sehingga jumlah budak yang dimerdekakan berjumlah 2.400 budak. Tanda kepedulian sosial seseorang adalah kemampuannya menyedekahkan atau mendermakan harta yang dimilikinya, karena dengan berderma berarti ia telah ikut memikirkan nasib orang lain. Secara sadar, hakikat dari harta yang Allah titipkan kepada kita terdapat hak orang lain. Begitulah sosok Khalifah Utsman bin Affan. Hidupnya adalah tauladan orang kaya yang peduli sesama. Beliau tidak pernah sedikit pun menahan harta yang dimilikinya. Menurutnya, harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. 2. Rendah hati. Utsman bin Affan dianugerahkan Allah kekayaan yang melimpah. Meski demikian, beliau tidak pernah hidup mewah dan tidak takabur. Beliau senantiasa hidup sederhana, berpakaian apa adanya, serta makan apa adanya pula. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa harga pakaian yang dikenakan Utsman bin Affan hanya seharga 4 dirham, masih kalah dibanding dengan pedagang-pedagang lain pada masanya. Utsman bin Affan sama sekali tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menopang hidupnya sendiri. Beliau lebih suka menyantuni orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tertindas, dan memerdekakan budak. Aktivitas sosial yang seperti inilah yang dilakukan selama hidupnya. Sejarah mengabadikan hidupnya penuh rendah hati, kedermawanan, dan kesederhanaan. 3. Pemalu. Utsman bin Affan memiliki sifat pemalu. Malu termasuk akhlak Islam. Utsman sangat malu terhadap Allah. Hasan al-Basri pernah bercerita tentang beliau. Suatu hari, Utsman sendiri di rumahnya dan tidak seorang pun menemaninya. Pintunya tertutup, namun beliau tidak membuka pakaiannya ketika sedang mandi. Rasa malu yang mendorongnya berbuat seperti itu.
Itulah tadi materi kita tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.